Pagi hari ini, Provinsi Kalimantan Barat bersama pimpinan perguruan tinggi dan juga pengurus UPZ perguruan tinggi se-Kalimantan Barat kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat serta pimpinan Basnas Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi se-Kalimantan Barat, yang kami hormati pengurus UPZ, unit pengumpul zakat perguruan tinggi se-Kalimantan Barat, hadirin hadirat para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat serta pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman nanti. Pada pagi hari yang berbahagia ini, hari Rabu 19 Februari 2025, kita dapat hadir meluangkan waktu untuk acara Basnas Provinsi Kalimantan Barat, kegiatan penguatan siar zakat dan sedekah tingkat perguruan tinggi se-Kalimantan Barat tahun 2025, dan insya Allah sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Baik, Bapak, Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu meluangkan waktu untuk hadir bersama menghadiri Zoom meeting Basnas Provinsi Kalimantan Barat bersama perguruan tinggi se-Kalimantan Barat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah, dan selanjutnya untuk mengawali acara, mari kita bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bapak, Ibu-ibu hadirin undangan yang berbahagia yang dirahmati Allah, dan selanjutnya untuk acara selanjutnya, marilah kita ikuti, kita dengarkan sambutan pengantar dan juga materi penguatan zakat dan sedekah. Dalam hal ini akan disampaikan Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat, pada yang terhormat Bapak Urai Muhammad Amin ST. Kami persilakan. Terima kasih Bang Yanwar, Bang Helmi, dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa qul alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zul wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Yang saya hormati Pak Agus Rianto dari Stikes Yarsi Pontianak, kemudian yang mewakili STAI Mempawah, Stikes Yarsi Pontianak juga, dan sahabat saya Dr. Hamzah Tawil, Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Abah HT. Jadi kami tetap lanjut kegiatan ini karena ini direkam dan mungkin kawan-kawan berhalangan untuk hadir, tapi alhamdulillah di era digital sekarang ini semuanya bisa terekam dengan baik. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amalan kita kan. Nah, kira-kira demikianlah. Mudah-mudahan ini Allah catatkan sebagai amaliyah kita selama kita berkiprah sebagai muslim, kemudian kita mensiarkan siar zakat sedekah ini. Zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mensiarkan agama-agama Allah, maka sesungguhnya itu ketakwaan yang timbul dari dalam hati yang dalam. Alhamdulillah, walaupun pesertanya tidak banyak, seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa kita tetap melaksanakan kegiatan ini. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya, ini kami hanya mengingatkan di
seolah-olah setahun sekali nih ya, karena kesibukan kami juga. Tapi kan di grup itu sebenarnya eh, komunikasi kita yang lebih intens lah kira-kira. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengingatkan kembali tentang keberadaan Basnas ini, kemudian dengan adanya UPJ. Nah, saya menselisih ada dua yang paling penting dalam karena undang-undang zakat ini, karena Basnas ini memang bekerja di atas tiga prinsip ya. Pertama adalah aman syar'i, kemudian aman regulasi, yang kedua tentulah untuk kedaulatan ya aman NKRI. Tapi semua pesan yang kita lakukan secara regulasi itu harus terukur di syariah. Nah, kira-kira seperti itu. Berkenaan dengan regulasi, ya, saya dalam beberapa kesempatan dan selalu dalam setiap kesempatan mengatakan bahwa undang-undang zakat ini, undang-undang zakat sedekah ini adalah undang-undang yang cukup alim, karena yang bikinnya orang alim ya, insya Allah. Kemudian cukup cerdas ya kan. Nah, ada dua poin penting di situ selain tupoksi Basnas sendiri adalah pengelolaan tentang tata kelola zakat secara nasional. Yang penting adalah program pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan, kemudian tentang UPJ. Nah, nah, persoalan kemiskinan ini kan berada di mana-mana nih, di celah-celah, di sudut-sudut kehidupan kita. Kemudian yang kedua, penguatan basis kecil kaum muslimin. Basis kecil kaum muslimin ini dalam undang-undang zakat ini adalah unit pengumpul zakat sedekah UPZ. Nah, kami kan misalnya kami tidak mampu menjangkau YARSI yang di provinsi ini walaupun di satu kota ya, menjangkau Mempawah misalnya kan, walaupun dalam rentang 70 kilometer ya kan, untuk sampai ke Mempawah, sampai ke Sambas. Nah, network jaringan inilah yang harus kita pahami, harus bisa hidup di basis kita masing-masing. Nah, zakat sedekah ini harus hidup, tumbuh dan kuat di basis kecil kaum muslimin. Nah, basis-basis kecil kaum muslimin ini idealnya masjid, ya kan? Idealnya masjid, karena masjid kompleksitas kaum muslimin di situ. Semua profesi, semua tingkatan dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kenapa undang-undang ini mendorong kepada selain masjid, ya kan? Kalau memang masjid memang masuk dalam regulasi, tapi OPZ horizontal vertikal juga masuk dalam organisasi. Kenapa harus masuk itu semuanya? Ya karena di Rasulullah mengatakan ardu kullahu masjidun illa makbarata wal hamamah. Jadi semua permukaan bumi itu adalah masjid kecuali kuburan dan tempat mandi. Nah, ketika Rasulullah menekankan pentingnya yang demikian itu, maka prinsip-prinsip kemasjidan, ya kan, innama ya'muru masajidallah, ya kan, di At-Taubah yang ke-18 itu, man amana billah wal yawmil akhir aqimis shalah wa atuz zakah. Jadi kita punya peran untuk memakmurkan bumi ini sebagai khalifah fil ard. Nah, saya pikir itu yang menjadi filosofi. Nah, jadi setiap basis kecil kita harus hidup. Walaupun secara hakikatnya masjid itu punya dimensi dan struktur yang dikhususkan ya kan. Tapi pesan masjid itu harus jalan. Pesan masjid jalan itu adalah spirit sosial membangun ekonomi. Spirit sosial untuk mendorong kembang biaknya dengan baik, spirit sosial itu membangun ekonomi. Nah, ekonomi ini yang menjadi amanah kami itu adalah fakir miskin, kemudian amil, kemudian mu'alaf di 8 asam itu. Tapi stressing kita adalah innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Nomor satu dan nomor dua, fakir dan miskin. Nah, ini pasti dan selalu ada di basis-basis kecil kaum muslim ini. Inilah yang menguatkan kami untuk terus
karena diberi amanah ini lagi ya untuk terus bersemangat melaksanakan ini. Dan ini menjadi risalah, ya kan? Karena rukun Islam kita itu yang sampai di posisi nomor 3 itu, syahadat, sholat, zakat, syahadat, sholat, sedekah itu adalah paket dakwah Rasulullah. Jadi ketika kita, dan itu saya selalu katakan, dan itu adalah kurikulum individu dan kurikulum sosial kita. Jadi artinya tidak mungkin tidak terjadi kemakmuran. Tidak mungkin orang Muslim itu mesti kelaparan ketika kita memahami dengan baik. Bukan berarti puasa dan haji tidak penting, ya kan? Saya mengatakan ini paket dakwah. Tentu ada dasarnya saya mengatakan demikian karena dan hingga sekarang ya. Jadi yang dikuatkan itu adalah 3 poin itu. Maka ulama dan Quran mengatakan ketika kita mampu melakukan aqimus shalah wa atuz zakah, maka rukun lainnya selesai. Begitu juga di rukun iman, ketika man amana billah wal yaumil akhir, maka rukun lainnya akan selesai. Nah, kira-kira itulah yang menjadi stressing kita. Jadi tidak mungkin ya orang muslim, kaum muslim ini terjadi kelaparan di kantong-kantong kecil kita sementara kita tidak peduli. Nah, bukankah kita banyak disinggung hal-hal yang lainnya ya berkenaan misalnya arwah lazi juga zibuddin dan lain sebagainya dan sebagainya hingga akhir ayat tadi. Nah, Bapak Ibu sebagai eh, pendidik di perguruan tinggi tentu ada poin penting yang akan kami sampaikan di sini. Poin penting itu adalah berkenaan dengan eh, eh, karakter dan akhlak yang harus kita bangun dalam sebuah proses pendidikan. Coba Ilmi tampilkan dulu, Min. Jadi itu yang menjadi stressing kami. Dan ternyata proses pendidikan karakter yang Bapak lakukan di sekolah, di perguruan tinggi ya, yang menurut kami itu hakikatnya dan itu lebih cepat prosesnya, kemudian sifatnya transenden adalah dengan perbaikan akhlak dan perbaikan akhlak itu berkaitan dengan sedekah. Nah, coba Helmi lihatkan dulu Helmi. Hmm. Coba tengokkan dulu Helmi. Terus Mi. Yang karakter Mi. Hah? Nggak ada Mi? Salah itu kali itu, salah tampil kali itu. Atau saya kirim Helmi ya, bentar ya. Jadi saya tulis saja sambil slide-nya nanti dikirim oleh Helmi. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah pembentukan karakter ini, akhlak ini ya kan, kalau karakter yang akan dibina ya karakter moral dan karakter kinerja ya. Tapi saya lebih konsen kepada bagaimana membangun akhlak. Nah, membangun akhlak ini menurut saya ya lebih cepat prosesnya adalah dengan dengan zakat dan sedekah ini karena ini merupakan tuntunan syariah. Itu nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata akhlak yang menjadi menjadi titik tumpu dalam pendidikan kita ini, apapun profesi kita di bidang masing-masing pun, akhlak itu adalah penentunya untuk kesuksesan kita di dunia dan akhirat. Nah, ternyata akhlak itu menurut telaah kami ya, seakar kata dengan halak penciptaan, seakar kata dengan halik sang pencipta, kemudian seakar kata dengan makhluk
yang diciptakan. Nah, kenapa Allah Rabbul Alamin ini menghendaki kita ya seolah-olah sama ya dengan sifat-sifat Allah itu, dan ini adalah ahsan takwim ya, sebaik-baiknya penciptaan. Nah, kan Allah menghendaki kita ini, manusia ini adalah memiliki kebaikan, memiliki kesucian, memiliki kemuliaan. Nah, kebaikan kesucian ini adalah batasan dari takwa itu sendiri gitu. Misalnya, inna akramakum indallah yatqakum. Kemudian kesucian adalah khutsmin amwalihim sodakatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bihim biha. Nah, bahkan kesucian itu langsung pada proses sedekah itu langsung gitu. Nah, kebaikan. Kebaikan ini kalau dalam ayat Quran itu bukan disuruh kepada orang-orang beriman, tapi disuruh kepada orang-orang yang bertakwa. Wa qulil ladzina taqau maza anzala rabbukum qalu khaira. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah saya pikir ketika Basnas mendorong perguruan tinggi untuk melakukan pengumpulan zakat itu bagi eh, para dosen, ya kan, yang sudah sampai di hukum zakatnya. Karena zakat itu adalah kewajiban finansial ya, ada batas minimalnya. Kemudian didoronglah sedekah itu kepada para mahasiswa. Nah, sebenarnya itu adalah proses untuk membentuk akhlak itu. Proses kebaikan, proses kesucian, dan proses kemuliaan itu sendiri. Nah, untuk detailnya bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat yang ke-177 itu. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal ma'ala hubbi jawil qurba wal yatama wal masakin wa bisabil wasailina wa fir riqabi wa aqamus salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim iza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Nah, proses itu semuanya adalah diawali dengan orang-orang yang bersedekah, dan berikutnya adalah yang bersedekah itu adalah orang yang bertakwa, karena ketakwa akan membangun ketiga karakter tadi itu. Dan apalagi kita laki-laki ini kan setiap Jumat ini kan didoktrin diingatkan ya, diingatkan untuk ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, saya pikir dan eh, untuk mengingatkan kita semuanya bahwa pentingnya ini. Nah, proses sedekah itu kalau kita apa namanya amalkan, implikasikan pada kehidupan di kampus ya. Misal contoh saya mendengar informasi di Untan misalnya, yang masuk itu kan dalam rentang 8.000 sampai 10 ribuan ya per tahun. Tapi yang keluar juga itu angkanya tidak kecil gitu. Mereka sudah lulus loh. Sudah lulus tes, artinya putra-putra terbaik kaum muslimin ya bisa menempati posisi di perguruan tinggi negeri. Tapi ketika outputnya, keluarnya itu tidak selesai dalam tahun yang sama juga, itu rentangnya dari 1.000 sampai 1.300-an mahasiswa yang keluar. Saya pikir tidak ada cara yang lebih tepat ya untuk mengatasi ini kecuali dengan menguatkan basis kaum muslimin itu dengan zakat dan sedekah. Nanti lebih detail tentang rincian itu disampaikan oleh Dr. Hamzah. Nah, ini yang harus kita kuatkan. Jadi tidak ada persoalan kaum muslimin itu apabila kaum muslimin yang paham, yang tahu, yang punya ilmu mampu menjadi apa namanya tuh, menjadi penyemangat buat kaum muslimin lainnya untuk melaksanakan ini. Dan ternyata itu implikasi dunia ya. Nah, ketika kita mengakhiri ajal juga, sedekah ini juga menjadi dialog ya kan, ila ajalin qaribim fasaddaku akum minas solihin. Tunda kematianku, beri kesempatan untuk bersedekah. Tapi peluang sedekah sudah terbuka lebar, ya kan? Sudah terbuka lebar.
dan kita lupa dan hari ini kita saling mengingatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu yang penting untuk saya sampaikan ya kan. Jadi ini syariat, ini petunjuk, bukan petunjuk kaleng-kaleng lah istilahnya kan. Nah, dimensi yang dibangun juga bukan itu ya. Tapi difokuskan nanti itu bahwa innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi zakat sedekah itu khusus pada fakir miskin. Nah, ini kan bersinggungan dengan Bapak Ibu di lembaganya masing-masing, ya kan? Baik di sekolah yang berinteraksi atau di kampus ya berinteraksi 7 sampai 8 jam. Kemudian kita sebagai muslimin juga berinteraksi di masjid. Ya kita ingatkan kembali gitu, Mas. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ternyata untuk menyelesaikan kemiskinan itu tidak merogoh kocek kita dalam-dalam gitu kan. Kalau sedekah itu kan pengalinya kan besar. DRC misalnya, mahasiswanya kan seribuan ya, atau 500-an. 2.000 saja setiap Jumat sudah satu juta, ya kan? Sebulan sudah 4 juta itu. Nah, itu sudah mampu, ya kan? Itu di luar itu ya, di luar para dosen ya. Nah, maka kita harus serius, harus TSM dia, harus terstruktur, sistematis dan masif untuk melaksanakan ini. Ini ibadah yang memang dipaksakan begitu. Jadi bukan, nah kalau kita memaksakan diri secara individu sholat, tapi kan implikasi sholatnya itu kan, bukti sholat itu adalah pada zakat dan sedekah. Rasulullah mengatakan wassalatun nurun, ya kan. Surat itu cahaya, wassadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting dan ini kita lupa ini. Kita terlena kita. Hari-hari kita, waktu-waktu kita juga kita terabaikan dalam hal ini. Nah, begitu juga dalam konteks luar ketika di basis masjid, ya kan? Tidak ada, sebenarnya tidak ada dalam kumpulan-kumpulan kaum muslimin itu ada fakir, ada miskin dan sebagainya. Ya kan? Ketika kita mampu melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya, ketika kita mampu memahami ini dengan sebaik-baiknya dan mengamalkannya dalam keseharian kita. Nah, ini yang penting menurut saya. Jadi desain akhlak itu yang memang Allah hadirkan bukankah Rasulullah juga untuk memperbaiki akhlak datang ke permukaan bumi ini, kemudian kehancuran dan kemakmuran bumi ini juga karena akhlak manusia ya kan. Nah, proses pembentukan akhlak itu ya sekali lagi saya katakan adalah ulaikal ladzina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Ada dengan proses pembelajaran sedekah ya yang khususnya pada diri kita karena ini long life education ya pendidikan kita sampai kita ke liang lahat dari buaya sampai liang lahat dan apalagi yang pesan moral pesan akhlak yang ingin kita tanamkan kepada para siswa para mahasiswa kalau ini kita lewatkan maka saya pikir menjadi sesuatu yang pemborosan sesuatu yang mubazir dalam dakwah kita dalam dalam kita membangun jamaah. Bapak Ibu sekalian, jadi bisa diukur itu rukun Islam itu ya sampai di paket dakwahnya itu. Apa paket dakwahnya adalah zakat dan sedekah terfasilitasi dengan baik ya kan, dilakukan dengan TSM. Apabila itu tidak mampu kita fasilitasi ya di basis kecil kaum muslimin, berarti kita gagal berjamaah. Nah, kalau kita gagal berjamaah, kita gagal berdakwah. Dakwah kita apa? Dakwah kita itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau kita pahami lebih dalam tentang syahadat itu, maka syahadat itu sudah mendorong kita untuk berzakat dan bersedekah. Ya, saya selalu mengatakan zakat dan sedekah karena Al-Quran, As-Sunnah itu hampir-hampir tidak membedakan batasan zakat dan sedekah, tapi bisa dibedakan. Ya kan, contoh saja dalam pengambilan Quran menggunakan kata sedekah di mana zakat khusus min amwalihim sedekatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim hingga akhir ayat. Nah, begitu juga dalam pembagian Quran menggunakan batasan sedekah di mana zakat. Itu yang para ulama pahamkan kepada kita. Innamas shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sedekah itu, sesungguhnya zakat itu. Nah, demikian aja seterusnya. Saya pikir ini menjadi pemahaman kita bersama ya. Nah, jadi rukun Islam itu yang pertama saja, syahadat itu yang menjadi dakwah untuk membangun jamaah
Kemudian jamaah yang terfasilitasi adalah jamaah yang wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Terfasilitasi zakat dan sedekah, ya kan? Di basis kita masing-masing, di basis kaum muslimin masing-masing yang kita hari-hari berinteraksi. Bapak Ibu sebagai dosen berinteraksi di basis kampusnya, ya saya pikir sekitar 7-8 jam itu. Kembali kita ke masjid, kita berinteraksi walaupun potong-potong ya. Ada Isya pulang ke rumah, kemudian Maghrib pulang ke rumah, dan subuh kita kembali lagi di masjid, dan itu juga dalam rentang ya kurang lebih ya 4-5 jamnya juga gitu kan. Nah, Zuhur kemungkinan kita di situ ya kan. Tapi basis-basis itu mesti hidup, dan basis-basis itu dakwahnya adalah pembuktian dari jamaahnya adalah innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Nah, seperti itu ya. Jadi rukun syahadat kita tadi yang saya katakan itu yang membuang ke sifat kemusyrikan kita itu, syahadat kan membuang sifat kemusyrikan. Sifat kemusyrikan itu dalam bahasa Qur'annya itu wawailul lil musyrikin allazina la yutuna zakah wa bil akhirati hum kafirun. Orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan dia ingkar pada kehidupan hari akhir. Nah, ini yang perlu kita pahamkan kepada sesama rekan kerja ya. Jadi zakat sedekah ini bukan sesuatu yang hit and run saja gitu kan. Yang datang dan pergi saja gitu. Dan ini harus tumbuh di basis Bapak Ibu masing-masing. Harus hidup di basis Bapak Ibu masing-masing. Karena sekali lagi saya tidak kami basis provinsi ini hanya membangun sistem ini. Kami tidak mampu sampai ke Pempawah, apalagi jumlah pimpinan cuma 5. Kami tidak mampu sampai ke Tapang. Kemudian perguruan tinggi yang ada di Sambas, bahkan di Untan ya, Untan depan mata saja. Kalau tidak dibantu dengan UPJ Untan, ya saya pikir kami juga tidak mampu gitu, Pak. Nah, ketika berurusan dengan SPP dan sebagainya, barulah kita berhubungan dengan Basnas dan sebagainya. Bukan Basnas tidak punya uang, Basnas punya uang, tapi Basnas lebih menekankan pentingnya membangun basis-basis kecil kaum muslimin itu. Karena SOP-nya demikian. Zakat, sedekah, atau donasi yang Basnas dapatkan itu dari UPC. Dengan tata kelola 30% didistribusikan melalui Basnas Provinsi, kemudian 70%-nya dimaksimalkan di basis Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin ini yang menurut saya penting ya untuk mengawali Ramadan ini, momen yang baik ya. Nah, kemudian lakukanlah semua itu di basis ya, di perguruan tingginya masing-masing. Basis itu bisa basis yang sifat ideologi, artinya ideologi itu orang yang sepaham. Alumni juga ideologi itu sebenarnya itu. Alumni-alumni. Karena dia sepaham dengan perjuangan di perguruan tinggi tersebut. Kemudian basis yang sekarang basis bergeraknya adalah basis para siswa dan para dosen. Nah, kemudian kalau mampu berdakwah di sekitarnya juga itu merupakan basis teritorialnya. Nah, saya pikir ini dapat saya sampaikan pentingnya mendorong akhlak, dan akhlak itu berhubungan dengan ketakwaan, dan ketakwaan berproses melalui sedekah. Ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala salah dan hilap dalam penyampaian saya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan pada Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Urai Muhammad Amin ST, yang telah menyampaikan materi penguatan zakat dan sedekah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, undangan yang berbahagia. Untuk materi selanjutnya, marilah kita ikuti dan dengarkan materi pendistribusian dan penunjukan zakat dan sedekah oleh Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Kalimantan Barat, itu kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Hamzah Tawil, MSI, kami silakan. Terima kasih Pak Yanwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Umar Urai Muhammad Amin selaku Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat. Bapak Ibu, di sini saya lihat ada dari Yarsi ya, Yarsi, kemudian Yarsi Pontianak, ada dari Stai Pempawa dan ini ya Ketapang. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian, walaupun tidak ramai, tapi seperti yang disampaikan Pak Umar bahwa kita ini direkam, jadi bagi yang tidak hadir mungkin bisa melihat rekaman nantinya UPJ khususnya perguruan tinggi. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Hamja Tawil, kebetulan di Basnas Wakil Ketua Bidang 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Kemudian saya juga home base saya di perguruan tinggi juga, Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saya dosen tetap di Universitas Nahdlatul Ulama, Provinsi Kalimantan Barat. Kemarin barusan mengakhiri posisi selaku Wakil Rektor 2, Bidang SDM dan Bisnis. Sekarang baru tahap akan memasuki tahap pemilihan rektor. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita udah banyak tadi mendengar dari Pak Umar, Pak Ketua Basnas, bahwa kita kembali bagaimana dana zakat sedekah ini bisa berbasis di masing-masing teritorial umat. Nah, kalau kita sekarang UPJ perguruan tinggi, mungkin kita berbasis perguruan tinggi. Kalau kita bicara tentang distribusi ini juga kita mengenal dalam pelaksanaannya juga 3A, aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Nah, tentu kalau kita kembali kepada pendistribusian ini, kita di Basnas atau Lembaga Zakat ini mengenal Bapak Ibu kemudian mungkin sudah sering mendengar istilah 8 asnaf. 8 asnaf ini adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. 8 asnaf ini juga diatur langsung oleh surah Taubah ayat 60. Jadi ini tidak bisa lagi diotak-atik 8 asnaf ini. Di dalam surah Taubah ayat 60 itu menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah innallaha alimun hakim. Jadi ini ada 8 asnaf. Mungkin Bapak Ibu udah paham ya tentang asnaf ini. Kemudian dalam pendistribusiannya kita selain syariat Islam, kita juga memperhatikan sebagaimana disampaikan Pak Umar tadi, ada satu mandatori yang diberikan oleh pemerintah kepada Basnas ini adalah ikut mengentaskan kemiskinan, terutama untuk membantu para fakir dan miskin. Kemudian juga ada bersifat produktif dan juga bersifat tepat sasaran. Dalam pendistribusian itu kita turunkan lagi dari 8 asnaf itu ada beberapa bentuk program. Ada program pendidikan, ini pas di UPJ perguruan tinggi. Kemudian ada program kesehatan, program kemanusiaan, program dakwah, dan program ekonomi. Ekonomi ini tentu pemberdayaan ekonomi mikro ya, bahkan mungkin di bawah mikro yang biasa kita berdayakan. Nah, kita berharap bahwa UVJ perguruan tinggi negeri ini, perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, ini dia melakukan santunan dari hasil pengumpulan, memprioritaskan tentu sekitar perguruan tinggi kita. Mungkin memprioritaskan di perguruan tinggi kita sekitarnya ada duafa, ada miskin kan.
Mungkin juga ada mahasiswa-mahasiswa kita yang yatim misalnya dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara distribusi tadi, silakan saja UPJ mendistribusikan langsung. Itu kita kenal dengan istilah on balance sheet, tetap laporannya ke kami laporannya. 70% didistribusikan di UPJ setempat, 30% kemudian didistribusikan bersama di Basnas Provinsi. Nah, kenapa ada 30% tadi? 30% ini bukan kayak setorannya, bukan, tapi untuk menyempurnakan pendistribusian di UPJ perguruan tinggi itu, mungkin ada beberapa asnaf yang tidak ada, misalnya Ibnu Sabil, Fisabilillah, Warimin, kan, Mu'allab misalnya. Nah, kalau kita di Basnas Provinsi ini, hampir semua asnaf ada. Kita punya data asnaf, 8 asnaf itu, malah masalahnya sekarang ini karena kita kekurangan dana dalam hal pengumpulan, tentu akan ada prioritas-prioritas asnaf yang kita dahulukan. Nah, 30% ini untuk kita distribusikan bersama di mana? Di Basnas Provinsi, kemudian 70% Bapak Ibu distribusikan secara mandiri di tempat Bapak Ibu berdomisili sekitar perguruan tinggi, tetapi tetap kita dilaporkan. Nah, laporan itulah yang kemudian akan masuk dalam off balance sheet kita, laporan Basnas Provinsi. Nah, kalau kita ada acuan, kita berharap acuan ini juga dilaksanakan oleh UPJ Bapak Ibu semua. Kalau kita di sekitar perguruan tinggi, di sekitar kampus kita, ada parkir misalnya, nah, parkir kita berusaha untuk menyantuni itu 300.000 per bulan. 300.000 per bulan ini dikalikan 12 bulan, berarti sekitar 3.600.000 rupiah selama setahun. Nah, ini ya Bapak Ibu semua. Jadi, tapi ini juga dikembalikan kepada kondisi masing-masing UPJ kita. Paling tidak ada 1-2 ya fakir miskin di sekitar, insya Allah bisa kalau kita benar-benar melakukan fundraising ya, pengumpulan. Kemudian ada juga untuk subsidi usaha. Nah, subsidi usaha ini kita punya rentang, tentu juga melihat kondisi usahanya. Tentu kondisi usaha ini yang biasanya tidak bankable ya, tidak mungkin belum bisa mendapatkan dana KUR misalnya ya, atau dana-dana usaha mikro. Nah, kenapa? Karena mereka mungkin tidak memenuhi secara persyaratan, katakanlah misalnya tidak ada legal standing tempat usahanya, tidak ada kakaknya misalnya, dan seterusnya. Padahal walaupun itu suatu keharusan ya, tapi kita minta segera diproses. Jadi rentangnya itu 1,5 sampai 5 juta. Tapi pada waktu kita job meeting dengan beberapa Basnas Kalbar kemarin itu nilainya sekitar 2 jutaan. Kemudian kita juga bisa melakukan beasiswa ya, ini katakanlah bantuan untuk pendidikan. Nilainya ini juga sudah kita standarisasikan di sini. Kalau SD itu 750.000 per tahun, kalau SMP 1 juta per tahun, kemudian SMA 1.250.000 per tahun, kemudian perguruan tinggi 2 juta per tahun. Nah, ini bantuan lah ya, bantuan sifatnya stimulus lah ya, walaupun mungkin tidak optimal, tapi paling tidak bisa meringankan lah. Walaupun sebenarnya di tingkat perguruan tinggi ini ada juga beasiswa yang ditawarkan oleh Basnas RI ya, bukan Basnas Provinsi, Basnas RI itu setiap tahun ada pembukaan secara online, silakan saja. Itu semua dilakukan proses sampai finalisasi oleh Basnas di Jakarta. Nah, kita bisa saja kita melakukan membuat rekomendasi ya, rekomendasi untuk dibantu, tapi
bukan berarti yang kita rekomendasikan kemudian akan sudah pasti disetujui oleh pusat, enggak juga. Tapi biasanya memperkuat lah ya sifatnya. Nah, ini yang kami harapkan dari UPJ ini bisa melakukan santunan kan, bantuan pada para fakir miskin di sekitar kampus kita. Nanti pelaporannya Bapak Ibu semua bisa langsung menginput melalui link yang kami siapkan. Nah, ini di bawah ini ada link pengurangan beban kemiskinan Basnas Kalbar. Ini bisa langsung diinput di sini. Jadi tidak perlu mengirimkan laporan secara fisik. Hard copy ini cukup soft copy melalui link yang kita siapkan. Nah, kalau kita lihat Basnas Kalbar, kami akan perlihatkan data yang telah kami lakukan santunan ini. Nah, ini rekap kita kalau di tingkat provinsi dan Basnas Kalimantan Barat 14 kabupaten dan kota. Catatan kami sampai bulan Februari kemarin dari bulan Mei 2024 ini kabupaten ini rata-rata off balance sheet, artinya mereka langsung melakukan santunan, kita hanya dilaporkan. Kalau di provinsi tentu on, karena kita langsung melakukan. Basnas provinsi itu sendiri fakirnya itu ada 538, kemudian miskinnya 453, jadi totalnya ada 991. Kemudian Basnas Mempawah ini ada 177 fakir, miskinnya 34, 211, Kayong Utara 103, 80, miskinnya. Kemudian Kota Pontianak 47 fakir, 11-nya miskin. Kemudian ada Sintang 54 totalnya, Kuburaya ada 14, tambah 22, 36. Nah, ini Ketapang ya, Ketapang ini betul hadir di sininya ada 7 fakir disantuni, kemudian ada 11 miskinnya, total 11. Kemudian ada berapa daerah yang masih kosong ya, mungkin ini bukan berarti kosong tidak ada santunan, kemungkinan belum mengisi link yang kita siapkan, sehingga masih nol. Saya sudah konfirmasi, ada mereka lakukan, hanya belum mengisi link. Jadi totality yang kita distribusikan di Basnas Kalbar bersama Basnas-Basnas Kalimantan Barat ini, ada penerima manfaatnya itu kurang lebih, penerima manfaatnya itu 1.631 mustahik. Total distribusi itu udah 3,6 miliar rupiah. Nah, ini Bapak Ibu semua, jadi kita harapkan UPJ perguruan tinggi yang ada bisa melakukan hal yang sama ya, tapi juga berdasarkan kondisi keuangan. Jadi FM fakir miskin, karena kita dalam hal ini ikut membantu pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu semua tentang pendistribusian ini. Semoga kita bisa menjalankan, artinya ketika kita punya niat yang baik untuk membantu saudara-saudara kita yang terpapar kemiskinan, kefakiran, insya Allah akan Allah mudahkan. Tapi tentu kita tidak bisa berdiam diri, kita harus bergerak untuk itu. Saya kembalikan ke Pak Yanuar. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, baik terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Hamzah Tawil, MSc, Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Kalimantan Barat yang telah menyampaikan materi pendistribusian dan pendayagunaan zakat sedekah. Baik Bapak-Bapak, pimpinan perguruan tinggi dan juga pengurus UPZ,
perguruan tinggi se-Kalimantan Barat yang berbahagia, yang hadir pada Zoom meeting Basnas Provinsi Kalbar pada pagi hari yang berbahagia ini. Baik, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan Bapak-Bapak dari perguruan tinggi jika ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada pimpinan Basnas Provinsi Kalbar, kita sampaikan. Silakan Bapak-Bapak dari perguruan tinggi yang hadir di sini, dari STEM Pawa, dari YARSI, Stikes YARSI, Akpar YARSI, Politeknik Negeri Ketapang. Silakan Bapak-Bapak, jika ada pertanyaan ataupun saran-saran silakan disampaikan kepada pimpinan Basnas Provinsi Kalbar atas penyampaian materi tadi yang telah sampaikan Pak Ketua dan Wakil Ketua 2 tentang zakat dan sedekah. Silakan Bapak-Bapak. Silakan Bapak-Bapak dari perguruan tinggi, ngurus PZ-nya, dari STIKS, Akpar YARSI, dan juga Politeknik Negeri Ketapang. Silakan Pak, jika ada saran, tanggapan, ataupun mungkin pertanyaan, silakan sampaikan kepada Basnas Provinsi. Insyaallah nanti Pak Ketua akan menjawabnya. Baik, Halo, silakan Pak. dari Mempawah. Ya, silakan dari Empawa, dari STEM Pawa. Silakan Pak. Nama siapa Pak? Nama Ismail, Pak. Ismail, silakan Pak Ismail dari STEM Pawa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah ini tidak singkat saja. Saya berterima kasih senantiasa dilibatkan aktif dalam berbagai hal kegiatan Basnas Provinsi, walaupun seperti di pemahaman zakat, walaupun melalui by Zoom. Ini kami berterima kasih yang sangat luar biasa. Yang kedua, berkenaan dengan distribusi zakat atau berkenaan dengan zakat di lingkungan kampus, khususnya di STAI Mempawah, kami istilahnya itu bisa dikatakan belum maksimal atau produktif benar seperti itu. Ini kalau di STAI Mempawah kondisinya, yang kadang proses aktivasinya itu ya yang dianggap istilahnya hanya momentum zakat fitrih itu. Zakat fitrih itu pun juga tidak maksimal, hanya beberapa yang berperan di lingkungan itu. Jadi maka kenapa kadang kami ketika ada istilah follow up atau kadang kami susah juga dalam hal itu. Sadar dengan hal ini masih rendah. Baik, Pak Ismail. Halo, Pak Ismail. Pak Ismail. Pak Ismail. Terus Pak Ismail. Baik, mungkin ditanggapi dulu mungkin Pak Ketua. Pak Urai, silakan Pak Urai dari Pak Ismail, STEM Pawa. Ya, terima kasih. Tadi saya menangkap sepintas itu bahwa
belum maksimal ya tentang eh, penghimpunan zakat dan sedekahnya. Nah, saya pikir ini kan dakwah ya, dakwah, dan itu harus betul-betul disemangati. Jadi bukan kita eh, seperti yang Rasulullah katakan itu, wassalatu nurun wassadaqatu burhan, ya kan. Sholat itu cahaya dan sedekah itu adalah bukti keimanan. Nah, ini yang harus kan dalam Al-Qur'an itu selalu bergandengan itu antara aqimis sholat wa atu zakah, ya kan. Zakat sedekah itu sama, tidak dibedakan tapi bisa dibedakan, ya kan. Kemudian digandengkan juga eh, aqimus sholat wa anfiqu mimma, ya kan. Jadi ini memang pembuktiannya di situ gitu, Pak. Dan ini maka saya katakan tidak bisa dianggap dianggap apa namanya, dianggap main-main barang ini gitu, Pak. Harus betul-betul dengan TSM. Nah, ini kan sudah bagus ini proses berbangsa kita kan, sampai dibuatkan undang-undang supaya perbuatan yang syar'i itu bukan pungli begitu, kira-kira seperti itu kan. Nah, maka dilegalkan dia, dilegalkan, dan kita tidak terkena dengan pasal-pasal pungli begitu, kurang lebih seperti itulah kan. Nah, ini memang karena dakwah tadi itu kan, memang dalam Al-Quran juga Allah selalu ingatkan, ya pertama dia harus TSM ya, harus TSM itu terstruktur, sistematis, dan masif. Bapak Ibu udah paham itu ya. Kenapa ini harus mesti kita lakukan dengan secara TSM? Ya, agar jangan sampai kebatilan yang terstruktur itu mengalahkan sesuatu yang hak ini, gitu kan. Ini kan sedekah, ini kan sesuatu yang hak. Yang ketentuan itu datang dari Allah dan Rasulnya. Dan tentu Allah dan Rasulnya punya desain. Yang saya katakan tadi, ternyata proses sedekah itu, ulaika lazina sodaku tadi itu adalah membentuk kepribadian kita, membentuk bangunan akhlak kita gitu kan. Ini kan proses ilahiyah. Ya kan, kita tidak perlu ada reserve lagi untuk melakukan itu. Tapi yang bagaimana kita untuk mampu menyemangati itu. Kemudian di bagian ayat lain Allah mengingatkan kita dan menantang, ya kan, setiap sesuatu janji surga yang Allah berikan itu implementasi berikutnya adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Misalnya am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamil ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Nah, apakah kau mengira kau akan masuk surga, kata Allah, sedangkan belum terbukti di antara kita orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang sabar. Nah, kata jihad di sini bersungguh-sungguh itu lebih diutamakan pada jihad harta, ya kan? Ya kan? Bukan jiwa, tapi pada posisi harta. Nah, posisi harta ini itu disematkan di rukun Islam yang ketiga. Dan sekali lagi itu menjadi kurikulum kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kita sebagai kaum muslimin. Saya pikir tuntas persoalan ini di kaum muslimin sebenarnya. Gitu. Nah, jangan sampai seperti ya kembali kita watil kal ayam nudawiluha bainan nas itu dipergilirkan ya pada masa sahabat Abu Bakar ini diperangi gitu kan. Nah, dan ini harus diperangi maknanya kan kita harus dalam posisi sadar memahami ini dengan ini. Dan kita perlu pembuktian ya pada diri kita masing-masing, pada basis kita masing-masing, pada teritorial kita masing-masing. Mari kita wujudkan. Nah, sekali lagi saya katakan tadi itu, kita harus mampu punya semangat seperti ini. Dan itu adalah rangkaian daripada ibadah, rangkaian daripada proses ibadah, dan rangkaian daripada proses bekal kita untuk setelah kehidupan kita di alam dunia ini dan menuju kepada alam barzah dan seterusnya. Mungkin itu dapat saya komentari ya atas pertanyaan yang belum, apa kata Bang Ismail tadi, belum maksimal, ya harus dimaksimalkan begitu. Jadi ini adalah tanggung jawab sosial, tanggung jawab keagamaan kita, tanggung jawab kita sebagai kaum muslimin. Saya kembalikan kepada pembawa acara Bang Yanuar. Terima kasih Bang Yanuar, Bang Ismail. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua atas tanggapan dan jawabannya. Begitu Pak Ismail ya. Pak Ismail. Halo Pak Ismail. Nah, apa direkam dia kan bisa dengar ulang dia. Baik, terima kasih.
Baik, silakan Bapak-Bapak yang lainnya, mungkin dari Stikes YRC atau Akbar YRC atau Politeknik Negeri Ketapang atau Sambas, IAIS Sambas. Silakan Pak. Silakan dari Bapak-Bapak dari Stikes YRC, Akbar YRC atau Polnep Ketapang, Politeknik Negeri Ketapang atau IAIS Sambas. Silakan Pak. Jadi yang hadir ini ada 5 perguruan tinggi, Stikes YRC, Akbar YRC, STAIM Bawah, IAIS Sambas, dan Politeknik Negeri Ketapang. Silakan dari Sambas atau mungkin dari Yarsi, Pontianak. Ada anggapan, saran, atau pertanyaan, silakan. Silakan dari Yarsi, Stikes Yarsi, Akbar Yarsi, Politeknik Negeri Ketapang atau Sambas. Sambas, Sambas keluar. Keluar kami Sambas nih. Keluar. Keluar dari IAIS Sambas. Atau terputus jaringan. Pak Hamzah, keluar lagi Pak Hamzah. Baik, silakan Bapak dari Yarsi, Akbar Yarsi, Politeknik Negeri Ketapang, STAIM Bawah. STAIM Bawah juga keluar. Nih. Kami. STAIM Bawah keluar juga ya? Oh. Baik, silakan Bapak kalau masih ada. Masih ada Pak Ketua yang mau disampaikan sebelum kita mungkin akhiri Ya, saya pikir closing statement. oke. Terima kasih. Saya pikir karena ini adalah dakwah, ya kan, dakwah itu adalah sepanjang kehidupan kita, maka kami juga tidak intinya menyampaikan pesan ini. Kemudian seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa keberadaan Basnas ini adalah menguatkan, ya, menghidupkan basis kecil kaum muslimin. Nah, basis kecil kita itu kan berinteraksi itu, ya. Di kita, misalnya kalau sekolahan itu sekitar kurang lebih 6, 7, 8 jam, ya. Kemudian kita pulang ke basis kita, basis masjid, 6, 7, 8 jam. Kehidupan kita itu adalah kehidupan sedekah. Karena akhir daripada soalan dan jawaban, ya, pertanyaan dan jawabannya itu terekam betul di surat Al-Munafikun yang ke-10 itu kan. Wa ampiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu aku minas solihin. Nah, itulah dialog kita terakhir. Nah, apalagi keberadaan pengumpulan, pendistribusian itu yang secara regulasi itu sesuai dengan syari'i itu dikuatkan oleh undang-undang gitu kan. Jadi untuk jangan sampai ada kesan-kesan ini adalah pungli, donasi lain-lainnya yang liar, ya. Ini di bawah negara. Nah, kemudian secara regulasi SMA sederajat itu se-Kalimantan Barat dan perguruan tinggi itu di bawah Basnas Provinsi. Maka kami teruslah untuk mengingatkan ini kembali. Seperti keberadaan bagaimana contoh, misalnya tadi yang saya sebutkan Untan, kemudian dengan ribuan mahasiswa masuk, kemudian ribuan juga yang keluar, ya kan. Nah, apabila kita menggunakan sistem menghidupkan tata kelola zakat ini, ya lebih simpel penggunaannya. Tidak mungkin mahasiswa di semester 1, 2 itu sempat dia untuk mengurus beasiswanya gitu kan. Kalaupun itu diproses, tentu keluar di tahun berikutnya gitu. Sedangkan dia perlu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan biaya sekolahnya, SPP-nya, UKT-nya dan sebagainya. Nah, yang cepat taktis itu adalah dengan dana zakat. Nah, dana zakat kau Basnas kan jauh nih. Nah, lebih cepat itu adalah dengan basisnya, yaitu UPZ-nya. Gitu. Nah, inilah yang didorong oleh pemerintah. Kita ini bukan seperti Malaysia, ya, tertumpu pada Baitul Mal gitu. Kita tersebar pada satuan-satuan kecil kaum muslimin. Ini lebih cerdas, ya, lebih sistematis sebenarnya,
lebih taktis dia. Yang karena yang tahu persoalan kaum muslimin di basisnya adalah kaum muslimin itu sendiri. Walaupun kami di Basnas itu sekalbar apa namanya judulnya tidak mampu juga menjangkau sampai hal-hal yang detail walaupun di depan mata seperti di Untan, di IAIN, ya kan? Nah, kita sendirilah pribadi-pribadi kita lah yang menguatkan basis kita masing-masing. Nah, itu yang pesan Basnas yang sangat penting harus disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin itu Bang Yan, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan penyampaian saya. Saya akhiri nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Urai Muhammad Amin ST, yang telah menyampaikan materi, sambutan, dan juga tanggapan dan jawaban dari perguruan tinggi se-Kalimantan Barat yang telah kita laksanakan dari pagi sampai dengan menjelang siang hari ini. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih kami ucapkan atas perhatian dan kehadirannya, meluangkan waktu di tengah kesibukannya masing-masing untuk hadir memenuhi undangan kami dari Basnas Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka acara kegiatan penguatan syiar zakat dan sedekah tingkat perguruan tinggi se-Kalimantan Barat tahun 2025 via Zoom meeting. Baik, sebelum kami tutup Zoom meeting ini, silakan Bapak-Bapak mengaktifkan kameranya masing-masing untuk kita foto bersama. Silakan Bapak-Bapak dapat diaktifkan kamera di laptop atau komputernya masing-masing. Kita foto bersama untuk silakan Bapak-Bapak yang masih belum mengaktifkan kameranya, silakan diaktifkan. Kita foto bersama sebentar. Silakan dari variasi stiker RC silakan, mungkin bisa muncul sebentar. Teknik Negeri Ketapang, stiker RC Pak Farhan, ya silakan. Baik Bapak-Bapak, Ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, kita foto sebentar. Silakan nanti dari operator. Baik, kami hitung 1, 2, 3. Baik, ulang kembali. Kami ulang kembali 1, 2, 3. Oke, makasih Bapak-Bapak atas perhatiannya, kehadirannya di ruang Zoom meeting bersama Basnas Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka acara syiar zakat sedekah tingkat perguruan tinggi tahun 2025. Insyaallah kita bertemu kembali di lain waktu, lain kesempatan. Semoga acara ini mendapatkan berkah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat menyambut bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan nanti yang mendapatkan kemudahan dari Allah, dan juga segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kami tutup, kami akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan Bapak, Ibu-ibu yang belum mempunyai SK UPZ perguruan tinggi berkenan dapat menyampaikan usulan. Bagi Bapak Ibu yang perguruan tingginya belum mempunyai SK UPZ dari Basnas Provinsi Kalimantan Barat, mohon berkenan menyampaikan usulan pengurus UPZ. Stiker RC ini boleh mengajukan kembali stiker RC. Mungkin SK yang lama telah habis masa baktinya. Stiker RC. Pak RC mohon dapat mengajukan usulan baru. Kemudian Politeknik Negeri Ketapang bisa mengajukan usulan baru, usulan pengurus UPZ dengan